Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pH dari asam basa, cara menghitung pH dari suatu larutan asam dan basa, lanjutan dari pelajaran kita minggu lalu. pH diperkenalkan pada tahun 1910 oleh seorang ahli Denmark yang bernama Søren Lautis Sørensen yang menyatakan tingkat keasaman dari suatu larutan. Bilangan yang dinyatakan oleh Søren Lautis Sørensen ini dikenal dengan namanya skala pH, di mana harga pH berkisar antara 1 hingga 14. Larutan akan bersifat netral jika konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-, yaitu ketika pH sama dengan pOH dan sama dengan 7. Hal ini kita temui ketika kita di air minum yang kita minum sehari-hari, itu biasanya pH-nya 7. Nah, kemudian ada yang namanya larutan bersifat asam, yaitu ketika konsentrasi H+-nya lebih dari konsentrasi OH-. Berarti konsentrasi H+-nya lebih banyak dibanding dengan konsentrasi OH-. Kemudian kita punya juga yang namanya larutan yang bersifat basa, yaitu ketika konsentrasi H+-nya kurang dari konsentrasi OH- atau konsentrasi OH-nya lebih banyak. Nah, biasanya untuk larutan yang bersifat basa ini pH-nya lebih dari 7. Yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai indikator pH. Ya, indikator pH ada beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus ini ada dua jenis, yaitu kertas lakmus merah dan juga kertas lakmus yang berwarna biru. Ketika kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basa, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Yang biru tetap menjadi biru. Tetapi jika kertas lakmus ini dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka lakmus yang awalnya berwarna biru akan berubah menjadi merah. Kalau lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan asam akan tetap berwarna merah. Nah, yang kedua adalah indikator universal. Indikator universal ini menunjukkan ada strip-strip warna yang akan menunjukkan berapa rentang pH dari suatu larutan tersebut. Dapat kita lihat warna yang ditunjukkan semakin merah, warnanya akan semakin asam, otomatis pH-nya akan semakin kecil. Sedangkan ketika warnanya menjadi biru, semakin biru dia akan semakin basa, yang menunjukkan bahwa nilai pH-nya semakin besar. Indikator pH yang selanjutnya adalah pH meter. pH meter ini adalah suatu rangkaian elektronik di mana di ujung pH meter terdapat elektroda yang nantinya akan dicelupkan ke dalam larutan yang kita akan ukur pH-nya. Dari situ kita akan dapat melihat berapa pH sebuah larutan tersebut di dalam layar digital dari pH meter. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pH asam kuat. Asam kuat adalah senyawa yang dalam larutannya terionisasi secara sempurna sehingga memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Contoh dari asam kuat adalah Hi atau asam iodida, HBr asam bromida, HNO3 asam nitrat, HCl asam klorida, dan juga H2SO4 adalah asam sulfat. Cara mencari konsentrasi H+ pada asam kuat seperti yang telah kita pelajari pada minggu lalu adalah N dikalikan dengan Ma. Konsentrasi H+ ini akan kita gunakan untuk mencari nilai pH, di mana pH sama dengan min log konsentrasi H+. N adalah valensi asam atau dapat kita ketahui dari jumlah ion H+ yang terurai di dalam larutan, dan Ma adalah konsentrasi asam kuatnya. Kita langsung masuk ke contoh soal supaya kalian lebih mudah mengerti ya. Berapakah nilai pH dari larutan HCl 0,02 molar jika diketahui nilai log 2 adalah 0,3? Kita jawab. Yang pertama kita tuliskan reaksi HCl yang terurai secara sempurna menjadi H+ dan juga Cl-. Kemudian kita tuliskan konsentrasi H+ adalah N dikalikan dengan Ma. Nilai N-nya adalah 1 karena H+ yang terurai adalah 1 dan Ma-nya adalah 0,02. Kita tuliskan 0,02 sama dengan 2 dikalikan 10 pangkat min 2. Kemudian kita cari nilai pH-nya, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 2, sama dengan 2 min log 2. Kita tuliskan karena nilai log 2-nya diketahui, maka kita tuliskan 2 dikurangi nilai log 2-nya adalah 0,3. Sehingga nilai pH
dari HCl 0,02 molar adalah 1,7. Jika nilai log tidak diketahui, kalian cukup sampai menuliskan di angka 2 min log 2 sudah benar. Tapi jika diketahui, kalian teruskan saja menuliskannya hingga nilai akhir. Selanjutnya Ibu akan beri contoh perhitungan dari logaritma. Misalkan min log 10 pangkat min 1 itu adalah 1. Selanjutnya min log 10 pangkat min 2 itu adalah 2. Min log 10 pangkat min 3 itu adalah 3. Nah, selanjutnya misalkan ada angka di depannya bagaimana Bu? Misalkan min log 2 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 1 kita tulis ke depan min log 2. Jadi satunya ditaruh di depan. Kemudian ada min log 4 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 4. Selanjutnya ada min log 6 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 4 kita tulis dan min log 6. Nah, ini adalah cara untuk perhitungan logaritma. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai pH dari basa kuat. Basa kuat adalah suatu senyawa basa yang dalam larutannya terionisasi secara sempurna, sehingga memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Contohnya natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, strontium hidroksida, dan juga barium hidroksida. Cara mencari konsentrasi OH-nya adalah N dikalikan dengan Mb, seperti yang kita pelajari pada minggu lalu. Konsentrasi OH- ini akan kita gunakan untuk mencari nilai pOH, di mana pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Dan nilai pH adalah 14 dikurangi dengan nilai pOH. Hal ini dikarenakan pH ditambah pOH sama dengan 14 di suhu 25 derajat atau di suhu ruang. Nah, diketahui bahwa Mb adalah konsentrasi dari basa yang akan dicari dan N adalah valensi basa. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal supaya lebih mudah mengerti. Tentukan nilai pH dari 0,1 molar larutan kalsium hidroksida. Kita tuliskan reaksinya, kalsium hidroksida terurai menjadi Ca2+ dan juga 2OH-. Kemudian kita tuliskan nilai konsentrasi OH- sama dengan N dikalikan dengan Mb, di mana nilai N-nya adalah 2 karena ada 2 OH- yang terurai. Kita tuliskan 2 dikali dengan nilai Mb-nya adalah 0,1. Karena konsentrasi COH 2 kali diketahui 0,1 molar. Sama dengan berarti 2 dikali dengan 10 pangkat min 1. Selanjutnya kita cari nilai pOH-nya. Nilai pOH rumusnya adalah min log konsentrasi OH-. Nah, kita tuliskan sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 1 min log 2. Kemudian kita cari nilai pH-nya. pH sama dengan 14 dikurangi dengan nilai pOH-nya, yaitu 1 min log 2. Sama dengan 14 dikurangi 1, karena negatif ketemu negatif, jadi ditambah log 2. 14 dikurangi 1 adalah 13, dan ditambah log 2. Ini adalah hasil pH dari larutan CaOH 2 kali 0,1 molar. Selanjutnya kita belajar mengenai pH asam lemah. Asam lemah adalah senyawa asam yang dalam larutannya terionisasi sebagian, sehingga derajat ionisasinya atau alfa kurang dari 1. Contohnya adalah HF, asam cyanida, asam nitrat, asam cuka atau asam asetat, dan juga asam karbonat. Untuk mencari konsentrasi H+ di dalam asam lemah, kita tuliskan akar Ka dikalikan dengan Ma. Dan konsentrasi H+ ini akan kita gunakan untuk mencari pH, yaitu min log konsentrasi H+. Di mana nilai Ma adalah konsentrasi asam lemah dan Ka adalah tetapan ionisasi asamnya. Kita langsung ke contoh soal supaya lebih mudah mengerti. Contoh soalnya, hitunglah pH dari larutan CH3COOH 0,1 molar dengan nilai Ka adalah 10 pangkat min 5. Jawab, kita tuliskan dulu reaksi CH3COOH yang terurai sebagian menjadi CH3COO- dan juga H+. Karena CH3COOH ini adalah asam lemah, maka panahnya bolak-balik ya.
Nah, kemudian kita cari konsentrasi H plusnya sama dengan akar Ka dikalikan dengan Ma. Di mana akar Ka-nya diketahui 10 pangkat min 5, kita tuliskan 10 pangkat min 5 dikali dengan Ma-nya adalah 0,1. Kita tuliskan di bawah akar 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 10 pangkat min 1, sama dengan akar 10 pangkat min 6. Kita keluarkan dari akar jadi 10 pangkat min 3, konsentrasi H plusnya. Nilai pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Konsentrasi H plusnya diketahui 10 pangkat min 3. Nah, jadi min log 10 pangkat min 3 adalah 3. Jadi pH-nya dari CH3COH 0,1 molar adalah 3. Selanjutnya kita lihat pH dari basa lemah. Basa lemah adalah senyawa basa yang dalam larutannya hanya terionisasi sebagian, sehingga derajat ionisasi atau alfa kurang dari 1. Contohnya adalah amonia, aluminium hidroksida, dan juga besi 2 hidroksida. Cara mencari konsentrasi OH- pada basa lemah adalah konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikalikan dengan Mb. Di mana konsentrasi OH- ini akan kita gunakan untuk mencari nilai pOH karena dia adalah basa ya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Dan nilai pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Sama seperti tadi, hal ini karena pH ditambah pOH sama dengan 14 pada suhu 25 derajat atau suhu ruang. Selanjutnya, tadi kita ketahui bersama bahwa Mb adalah tetapan ionisasi, adalah konsentrasi basa lemah, dan Kb adalah tetapan ionisasi dari basa. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan pH dari 0,1 molar larutan NH4OH jika diketahui nilai Kb-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 5. Langsung kita masukkan konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali dengan Mb. Nah, dari sini kita tuliskan nilai Kb-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 5 dikali Mb-nya adalah 10 pangkat min 1 ya, Mb-nya 0,1 molar. Adalah akar 4 dikali 10 pangkat min 6. Kita keluarkan dari akar sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, selanjutnya kita cari nilai pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Diketahui nilai konsentrasi OH-nya sudah kita cari, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. Jadinya 3 min log 2. Kemudian kita cari nilai pH-nya. pH sama dengan 14 dikurangi dengan nilai pOH-nya, yaitu min 3 log 2. 14 dikurangi 3 ditambah log 2 sama dengan 14 dikurangi 3 adalah 11 ditambah dengan log 2. Ini adalah pH dari Na4OH 0,1 molar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.